Nadia duduk termenung di sudut ruang tamu rumah kayu yang sudah rapuh. Matanya tertuju pada pemandangan di luar jendela. Angin sore yang membawa aroma tanah basah tidak mampu menenangkan pikirannya. Udara desa yang seharusnya memberi ketenangan malah semakin terasa membebani hatinya. Rumah itu, yang dulu ia anggap sebagai tempat perlindungan, kini menjadi penjara yang mengurungnya dalam penderitaan tanpa akhir. Raka, suaminya, baru saja pulang dari tempat kerja. Seperti biasa, ia tampak lesu dan gelisah, menandakan ia sudah minum lebih dari 1 gelas alkohol di warung dekat tempatnya bekerja. Nadia mengenali tanda-tanda itu, meskipun ia selalu berharap hari ini Raka akan berbeda. Namun, harapan itu selalu pupus begitu melihat matanya yang mulai memerah dan gerakan tubuhnya yang goyah. "Dari mana kamu?" tanya Raka dengan suara serak. Namun nada suaranya mengandung ancaman yang jelas. Nadia tidak menjawab, takut jika ia memberi jawaban yang salah, perdebatan yang lebih besar akan terjadi. Ia tahu betul bahwa kata-kata tak pernah bisa menenangkan amarah Raka. Sebaliknya, kata-kata hanya menambah bara dalam api kemarahan yang ada di dalam dirinya. "Apa kamu lagi bengong?" "Jawab!" Raka berteriak, semakin mendekat dengan langkah yang tidak stabil. Nadia merasakan jantungnya berdegup kencang. "Aku cuma duduk sebentar, Raka," jawabnya pelan, berusaha menjaga ketenangan meskipun dadanya terasa sesak. Ia menundukkan kepala, menghindari tatapan tajam Raka yang seolah ingin membongkar setiap rahasia yang ia sembunyikan. Raka sudah tidak bisa lagi menahan kemarahan yang meluap. Seperti biasanya, ia mulai menyalahkan Nadia atas segala hal buruk dalam hidupnya. "Kamu pikir aku bisa bahagia dengan hidup seperti ini? Dengan kamu yang selalu diam saja, tidak pernah peduli tentang bagaimana kerasnya hidupku." Kata-katanya meluncur tajam, penuh kebencian. "Aku bosan dengan kamu. Aku butuh yang lain. Kamu sudah tidak ada artinya lagi." Raka melemparkan botol kaca kosong ke dinding, dan suara pecahannya menggema di seluruh rumah. Nadia merasakan ketakutan yang lama tidak ia rasakan. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang. Ia sudah terlalu sering melihat Raka marah dan merusak segala sesuatu di sekitar mereka. Bahkan dirinya sendiri pun tak jarang menjadi sasaran amarahnya. Nadia tahu bahwa di balik setiap kata-kata kasar dan perilaku brutalnya, Raka sebenarnya adalah pria yang terperangkap dalam lingkaran kecanduan yang semakin menghancurkannya. Malam itu, seperti malam-malam lainnya, berakhir dengan keheningan yang mencekam. Nadia tidur di kamar mereka yang sempit, memeluk lututnya di atas ranjang yang sudah tak nyaman lagi. Raka tidur terkulai di sofa ruang tamu, dalam keadaan mabuk. Nadia tahu, meski ia ingin tidur dan melupakan segalanya, tubuhnya tetap terjaga oleh rasa takut yang terus membayanginya. Ia mendengar setiap langkah Raka yang bergejolak, setiap nafas berat yang keluar dari mulut suaminya. Seiring berjalannya waktu, Nadia mulai merasa kehilangan harapan. Semua upayanya untuk membuat Raka berubah selalu berakhir sia-sia. Ia berusaha mengingatkan Raka tentang masa depan mereka, tentang anak-anak yang pernah mereka impikan, namun setiap kata-kata itu hanya menjadi angin lalu. Raka, yang dulu adalah pria yang penuh harapan dan semangat, kini hanya menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Ia tak lagi mengenali siapa suaminya, dan rasanya, suaminya pun sudah tidak mengenali dirinya. Tahun demi tahun berlalu, dan Nadia semakin merasa terperangkap dalam pernikahannya. Tidak ada ruang untuknya untuk tumbuh dan berkembang. Setiap hari ia hidup dengan rasa takut dan cemas, berharap hari itu bukan hari di mana Raka akan melampiaskan kekesalan dan amarahnya kepadanya. Ia tidak lagi merasa seperti seorang istri, melainkan seorang korban yang hanya menunggu nasib buruk datang. Namun, ada satu hal yang selalu menguatkan Nadia, anak-anak mereka. Meskipun mereka belum dikaruniai anak, pernikahan yang awalnya penuh dengan impian tentang keluarga yang bahagia, kini menjadi sebuah kebohongan yang terus dipelihara oleh Nadia. Ia tidak tahu lagi apakah ia masih mampu bertahan dalam pernikahan ini, tetapi ia selalu berharap akan ada jalan keluar. Namun, harapan itu semakin menipis seiring waktu. Suatu malam, setelah Raka kembali dari karaoke yang menjadi pelariannya, Nadia menemukan selembar kertas yang jatuh dari sakunya. Tanpa sengaja,
Ia membaca pesan dari seorang wanita bernama Santi, seorang janda pemandu karaoke yang baru saja dikenalnya. Pesan itu berisi pengakuan cinta dari Raka kepada Santi. Kata-kata itu seolah menghancurkan semua dinding pertahanan dalam diri Nadia. Ia merasa tidak lagi memiliki alasan untuk bertahan. Di tengah rasa sakit yang luar biasa, Nadia tahu bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan hidup seperti ini. Ia tidak bisa terus bertahan dalam pernikahan yang hanya membuatnya terluka. Ia memutuskan untuk mengambil langkah yang selama ini ia hindari, mengajukan perceraian. Keputusan ini datang dengan berat hati, namun Nadia menyadari bahwa jika ia terus bertahan, ia tidak akan pernah menemukan kebahagiaan yang seharusnya ia dapatkan. Pada malam itu, saat Raka kembali dengan langkah sempoyongan dan menatapnya dengan tatapan kosong, Nadia akhirnya berkata dengan suara yang teguh, "Raka, aku tidak bisa lagi bertahan. Aku ingin pergi. Aku mengajukan perceraian." Kata-kata itu terasa seperti angin yang memporak-porandakan seluruh dunia Nadia. Namun, di balik rasa sakitnya, ada secercah harapan yang mulai muncul. Akhirnya, ia sadar bahwa kebahagiaannya tidak tergantung pada Raka atau pernikahan mereka. Keputusan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan yang telah lama ia idam-idamkan. Hari-hari setelah keputusan itu terasa seperti bulan-bulan yang panjang dan berat bagi Nadia. Perceraian bukanlah hal yang mudah baginya, meskipun ia tahu bahwa itu adalah jalan satu-satunya untuk melangkah keluar dari penderitaan yang sudah lama ia alami. Proses perceraian yang ia jalani penuh dengan perasaan campur aduk, rasa sakit, kebingungan, dan terkadang rasa takut. Namun, ia tahu ia harus melangkah maju, karena jika tidak, ia akan terus terjebak dalam kegelapan yang ditinggalkan oleh Raka. Raka, tentu saja, tidak menerima perceraian itu dengan lapang dada. Ia menganggap langkah Nadia sebagai pengkhianatan. Selama bertahun-tahun, ia sudah terbiasa dengan adanya Nadia yang selalu ada di sisinya, meski dengan keadaan yang buruk sekalipun. Ia merasa bahwa Nadia adalah miliknya, dan ketika pernikahan mereka runtuh, egonya yang terluka tidak bisa menerima kenyataan bahwa semuanya berakhir. Namun, meskipun ia marah, ada juga rasa lega yang tak bisa disembunyikan di balik amarahnya. Raka, yang sudah terjebak dalam perasaan tak berdaya, merasa bahwa Santi adalah pelarian yang lebih mudah dan lebih sesuai dengan kebiasaan hidupnya yang rusak. Keputusan Raka untuk menikahi Santi semakin menambah luka di hati Nadia. Santi, yang telah datang ke dalam hidup Raka seperti badai, dengan mudah mengambil tempat yang dulu diisi oleh Nadia. Mereka menikah dengan cepat, dan Raka kembali ke kebiasaan lamanya, mabuk, berjudi, dan mengabaikan segala hal yang dulu pernah ia perjuangkan bersama Nadia. Meskipun hatinya terluka, Nadia merasa bahwa perceraian ini memberi keleluasaan yang lama ia inginkan. Setelah berbulan-bulan melalui proses hukum yang melelahkan, akhirnya perceraian itu pun resmi. Semua dokumen sudah ditandatangani, dan meskipun perasaan tidak pernah sepenuhnya hilang, Nadia merasa sedikit lebih ringan. Tidak ada lagi perasaan takut yang menghantui langkahnya setiap hari. Tidak ada lagi rasa cemas saat menatap wajah Raka yang penuh amarah, atau saat mendengar pintu diketuk keras oleh suaminya yang mabuk. Namun, meskipun ia merasa sedikit lega, ia tidak bisa menyangkal perasaan kosong yang menggelayuti hatinya. Sebagai seorang wanita yang sudah bertahun-tahun hidup dalam pernikahan yang penuh kekerasan dan ketidakbahagiaan, perasaan kehilangan tetap datang menghantui. Meskipun Raka telah menunjukkan dirinya yang sebenarnya, meskipun ia sudah tahu bahwa perceraian adalah pilihan terbaik, ia tetap merasa hampa. Ada kenangan yang sulit untuk dilepaskan, kenangan tentang Raka yang dulu, sebelum kebiasaan buruknya menguasai diri, sebelum semua kebohongan dan luka-luka datang. Nadia memutuskan untuk meninggalkan desa dan pindah ke kota. Kota yang jauh dari kenangan tentang Raka dan kehidupan yang penuh dengan kekerasan. Di kota, ia berharap bisa memulai kembali, meski ia tahu bahwa perjalanan itu tidak akan mudah. Semua yang ia bawa hanyalah keberanian yang ia kumpulkan dari keputusan yang sulit, dan sedikit tabungan yang masih tersisa. Ia menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota dan mulai mencari pekerjaan. Hari pertama di kota terasa sangat asing bagi Nadia. Ia merasa seperti orang yang baru saja jatuh dari langit dan harus mulai membangun segala sesuatunya dari awal.
Jalan-jalan yang ramai, orang-orang yang tidak ia kenal, dan suara kendaraan yang tak berhenti mengalir menambah kegelisahan dalam dirinya. Namun, ada juga rasa harapan yang mulai tumbuh di dalam hati Nadia. Di sini, di kota yang penuh dengan peluang baru, ia bisa bebas. Di sini, ia bisa menjadi siapa dirinya tanpa takut dihukum atau dipermalukan oleh Raka. Pencarian kerja Nadia tidaklah mudah. Ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk mengirimkan lamaran, mengikuti wawancara, dan berharap ada pintu yang terbuka. Gajinya tentu tidak besar, tetapi cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang lebih penting bagi Nadia adalah ketenangan yang ia rasakan setiap malam. Tidak ada lagi suara keras. Tidak ada lagi tangan kasar yang menyentuhnya. Ia mulai merasa bahwa hidupnya perlahan-lahan mulai menemukan jalannya yang baru. Namun, meskipun ia merasa sedikit lebih tenang, ada perasaan kesepian yang sulit ia hilangkan. Terkadang, saat malam datang, Nadia merindukan kebersamaan yang dulu ia punya, meskipun itu bukan kebersamaan yang sehat. Ia merindukan kehangatan seseorang yang bisa membuatnya merasa dicintai, meskipun selama ini ia tahu bahwa itu hanyalah ilusi belaka. Ia merasa terperangkap dalam kenangan, seperti bayangan yang terus mengikuti kemanapun ia pergi. Namun, ia tahu bahwa ia harus terus melangkah. Ia tidak bisa berlarut-larut dalam kesedihan dan penyesalan. Sementara itu, kehidupan Raka dan Santi ternyata tidak seperti yang ia bayangkan. Raka yang semula merasa bebas dari tanggung jawab dan pernikahannya dengan Nadia, kini terjerat dalam kehidupan yang penuh dengan masalah. Santi, meskipun lebih muda dan cantik, ternyata memiliki karakter yang sangat berbeda dengan Nadia. Ia memiliki ambisi yang lebih besar dan tidak segan untuk menuntut Raka memenuhi gaya hidup mewah yang ia impikan. Santi sering menuntut uang lebih, dan gaya hidup mewah yang ia jalani malah membuat Raka semakin tertekan. Keuangan mereka semakin buruk, dan kebiasaan buruk Raka yang tidak berubah semakin memperburuk keadaan. Raka mulai merasa bahwa hidupnya semakin kacau. Ia tidak bisa lagi menghidupi dirinya sendiri, apalagi memenuhi tuntutan Santi. Pekerjaannya tidak stabil, dan ia merasa semakin terperangkap dalam kebiasaan buruk yang semakin menghancurkan masa depannya. Ia sering berpikir tentang masa lalu, tentang pernikahannya dengan Nadia yang dulu tampak sempurna. Namun, semua itu sudah terlambat. Nadia sudah pergi, dan ia tahu ia tidak bisa kembali lagi. Keputusan yang ia buat untuk meninggalkan Nadia kini terasa seperti pisau yang mengiris hatinya. Pagi di kota itu terasa asing dan sunyi bagi Nadia, meskipun suara kendaraan dan aktivitas orang-orang yang berlalu lalang di luar kamar kosnya menandakan kehidupan yang sibuk. Setiap pagi, ia selalu terbangun dengan perasaan cemas yang tak bisa ia hilangkan, meskipun ada sedikit rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Kota besar ini memberi kesempatan baru untuk hidup, tapi juga penuh tantangan yang tak mudah dilalui. Kamar kos kecil yang ia sewa memiliki dinding yang tipis, dan meskipun begitu, Nadia merasa nyaman karena kebebasan yang akhirnya ia miliki. Tidak ada lagi rasa takut yang menggerogoti setiap langkahnya. Tidak ada lagi rasa tertekan akibat kebiasaan buruk Raka. Meski ruangannya kecil dan sederhana, bagi Nadia, tempat ini adalah permulaan dari kehidupan baru yang ia inginkan, hidup yang lebih baik, bebas dari kekerasan, dan penuh dengan harapan. Hari-hari pertama di kota dilalui Nadia dengan banyak keraguan. Ia tahu bahwa ia harus bertahan, harus mencari pekerjaan agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, meskipun semangatnya tinggi, kenyataan di lapangan tidak semudah yang ia bayangkan. Nadia menghabiskan waktu berjam-jam berjalan kaki dari satu perusahaan ke perusahaan lain, mengirimkan CV, mengikuti wawancara, dan berharap ada satu pintu yang terbuka. Setiap kali ia mendapat jawaban penolakan, rasa putus asa semakin menghampirinya. Ia tahu bahwa hidup di kota membutuhkan lebih dari sekadar niat baik. Pada suatu hari yang terasa seperti minggu-minggu sebelumnya, dengan rasa lelah dan frustasi yang menumpuk, Nadia menerima panggilan telepon yang membuatnya merasa sedikit lebih ringan. Ia diterima bekerja sebagai staf administrasi di sebuah kantor kecil di pusat kota. Gaji yang ditawarkan tidak besar, tapi cukup untuk menutupi biaya sewa kos dan kebutuhan sehari-hari. Nadia tahu ini adalah langkah pertama yang tepat. Meski pekerjaan itu sederhana,
Ia merasa diberi kesempatan untuk membuktikan dirinya sendiri, untuk berdiri dengan kaki sendiri tanpa ada bayang-bayang Raka yang mengganggu. Pada hari pertama kerja, Nadia merasa gugup. Ruang kantor itu tampak sangat berbeda dari lingkungan desa yang ia tinggalkan. Dengan meja kerja yang rapi, komputer yang modern, dan suasana yang jauh lebih sibuk, Nadia merasa sedikit terkejut dan bingung. Namun, ia berusaha untuk tetap tenang dan fokus. Ia mengenakan pakaian yang sederhana tapi rapi, mencoba menyembunyikan kegugupannya di balik senyuman. Ia sadar bahwa ini adalah kesempatan yang harus ia manfaatkan sebaik-baiknya. Hari pertama itu berjalan cukup lancar. Nadia bertemu dengan rekan-rekan kerjanya yang ramah, meskipun sebagian besar tampak sibuk dengan pekerjaan mereka masing-masing. Mereka memberi sambutan yang hangat, meskipun sedikit curiga karena Nadia adalah orang baru. Namun, Nadia merasa diterima. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ia masih merasa cemas. Setiap saat ia takut jika ada yang akan mengenalinya sebagai wanita yang pernah terluka, yang pernah hidup dalam bayang-bayang suami yang kasar. Namun, seiring berjalannya waktu, Nadia mulai menyesuaikan diri dengan rutinitas baru. Setiap hari, ia datang tepat waktu, menyelesaikan tugas-tugas administrasi dengan teliti, dan berusaha untuk tidak terlalu menarik perhatian. Meski gaji yang ia terima tidak banyak, ada kepuasan tersendiri ketika ia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Ia tidak lagi merasa terjebak dalam pernikahan yang penuh kekerasan. Ia merasa sedikit lebih bebas, meskipun kehidupan di kota ini juga penuh tantangan yang tidak kalah besar. Di malam hari, setelah pulang kerja, Nadia sering berjalan-jalan di sekitar kosnya. Ia menikmati keheningan kota malam yang terasa berbeda dari suasana desa yang selama ini ia kenal. Terkadang, ia berhenti di sebuah taman kecil untuk duduk sejenak, memandangi langit yang penuh bintang. Di sini, di kota ini, Nadia merasa sedikit lebih hidup. Ia mulai menatap masa depan dengan harapan, meskipun masih ada rasa takut yang terpendam. Rasa takut bahwa, suatu saat, ia akan kembali merasa terperangkap dalam sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Namun, seiring waktu, ada perubahan yang terasa dalam dirinya. Nadia mulai merasa bahwa ia tidak lagi hanya bertahan hidup, tetapi juga mulai merasakan arti dari hidup itu sendiri. Setiap langkah yang ia ambil menuju kemandirian, meskipun kecil, membuatnya merasa lebih kuat. Ia tidak lagi menunggu seseorang untuk memberi harapan padanya. Ia mulai memberi harapan pada dirinya sendiri. Sementara itu, di desa, Raka dan Santi tampaknya tidak bahagia seperti yang ia kira. Raka yang dulu merasa bebas dari tanggung jawab, kini terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kebiasaan buruk dan tuntutan hidup yang tak bisa ia penuhi. Santi, yang awalnya tampak begitu sempurna di mata Raka, ternyata memiliki ambisi yang jauh lebih besar dan menuntut gaya hidup yang jauh melampaui kemampuan Raka. Raka merasa tertekan, tidak tahu bagaimana cara menghadapi semua ini. Dalam benaknya, ia mulai merindukan kenyamanan hidup yang dulu ia miliki bersama Nadia, meskipun ia tak pernah benar-benar menghargai Nadia saat mereka masih bersama. Namun, semua itu sudah terlambat. Keputusan Raka untuk meninggalkan Nadia tidak bisa diubah. Meskipun ia menyesal, meskipun ia merasa kesepian, kenyataannya tidak akan pernah berubah. Nadia sudah pergi, dan hidupnya semakin terperangkap dalam kebiasaan yang menghancurkannya. Kehidupan baru Nadia di kota memang tidak mudah, tetapi ia merasa bahwa ia berada di jalur yang benar. Ia tahu bahwa meskipun jalan ini masih panjang dan penuh rintangan, ia akan terus berjalan. Hidupnya kini lebih tenang, dan meskipun ia masih merasa kesepian, ia tahu bahwa ia memiliki kendali atas masa depannya. Sementara Nadia mulai menata hidupnya di kota, kehidupan Raka di desa berjalan jauh dari apa yang ia harapkan. Setelah menikahi Santi, Raka merasa ada secercah harapan bahwa kehidupan barunya akan penuh kebahagiaan. Namun, harapan itu mulai sirna seiring berjalannya waktu. Pernikahan yang ia pikir akan mengubah hidupnya justru membawa masalah baru yang lebih besar. Santi, meskipun tampak cantik dan menarik, bukanlah pasangan yang ia kira akan membahagiakan dirinya. Setelah berbulan-bulan hidup bersama,
Raka menyadari bahwa Santi lebih mementingkan gaya hidup mewah dan kemewahan yang bisa ia dapatkan daripada membangun hubungan yang stabil dan penuh kasih. Ia sering menuntut uang lebih banyak untuk membeli barang-barang mahal, pergi ke salon, atau berlibur ke tempat-tempat eksklusif. Setiap kali Raka pulang ke rumah, ia selalu menemukan Santi yang sedang mengeluh atau mengancam akan meninggalkannya jika ia tidak bisa memberikan apa yang ia inginkan. Raka, yang dahulu merasa bebas dan tidak terikat dengan apapun, kini merasa terperangkap dalam pernikahannya yang baru. Ia tidak tahu bagaimana cara memenuhi tuntutan Santi yang semakin lama semakin banyak. Ia hanya memiliki pekerjaan tidak tetap, dan penghasilannya semakin menurun akibat kebiasaan buruknya yang terus berlanjut. Santi mulai memarahinya dengan nada yang lebih tajam, bahkan mulai merendahkan Raka yang ia anggap tidak mampu memberi apa yang ia inginkan. Ternyata, Raka tidak bisa memenuhi ekspektasi Santi. Setelah beberapa bulan hidup bersama, Santi mulai bosan. Ia merasa tidak puas dengan kehidupan yang mereka jalani. Pada suatu malam yang gelap, setelah Raka pulang dari tempat kerjanya dengan wajah kusut karena pertengkaran, Santi memberitahunya dengan dingin bahwa ia sudah menemukan pria lain yang lebih kaya dan lebih mampu memberinya kehidupan yang diinginkan. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Ia merasa hancur. Tetapi dalam hati kecilnya, ada rasa lega yang menyelinap. Meskipun ia merasa kalah, ia juga tahu bahwa Santi tidak pernah benar-benar mencintainya. Semua yang ada hanya perasaan untuk mendapatkan kenyamanan materi semata. Santi pergi begitu saja, meninggalkan Raka dalam kesepian yang lebih dalam. Raka merasa bahwa ia kembali terjebak dalam kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Tanpa Santi, tanpa dukungan siapapun, ia merasa seperti tidak memiliki arah hidup. Ia kembali ke kebiasaan lamanya, mabuk, berjudi, dan berlarut-larut dalam penyesalan. Setiap malam, ia duduk sendiri di sebuah warung kopi kecil di pinggir desa, memandangi langit yang gelap, dan bertanya-tanya mengapa semuanya menjadi seperti ini. Namun, satu hal yang selalu mengganggu pikirannya, bagaimana nasib Nadia? Ia mendengar kabar dari beberapa tetangga bahwa Nadia telah meninggalkan desa dan pergi ke kota. Ada bisik-bisik bahwa ia sekarang bekerja di sebuah kantor dan mulai membangun hidupnya yang baru. Meskipun Raka tidak pernah benar-benar menghargai Nadia saat mereka bersama, ia merasa ada sesuatu yang hilang. Perasaan penyesalan semakin membanjiri hatinya ketika ia menyadari bahwa ia telah kehilangan wanita yang dulu begitu sabar, penuh kasih, dan selalu bertahan meskipun hidup mereka penuh derita. Ia kini sadar bahwa ia mungkin telah membuat keputusan yang salah dengan memilih untuk mengabaikan Nadia demi menjalani hidup dengan Santi. Satu hari, saat ia sedang mencari hiburan lewat media sosial, Raka menemukan sebuah foto Nadia. Di foto itu, Nadia terlihat bahagia, mengenakan gaun sederhana tapi elegan, berdiri di samping seorang pria yang tampak lebih baik darinya, Ardi. Mereka berada di sebuah acara amal, tersenyum penuh kebahagiaan. Melihat itu, rasa sakit kembali menyelimuti hati Raka. Ia merasa cemas dan bingung. Ardi tampaknya adalah seseorang yang lebih layak untuk Nadia, pria yang lebih bisa memberinya kebahagiaan yang selama ini hilang dalam pernikahan mereka. Raka merasa cemas dan marah pada dirinya sendiri. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Kehidupan barunya yang ia pikir akan membahagiakan justru berakhir dengan kegagalan. Ia menatap foto itu lebih lama, berharap ada tanda bahwa ia bisa memperbaiki segalanya, meskipun ia tahu itu hampir mustahil. Santi sudah pergi, dan ia hanya bisa merenung dalam kesepian. Semua yang ia lakukan sekarang terasa sia-sia. Sementara itu, Nadia merasa sedikit lega dengan semua yang terjadi. Keputusannya untuk berpisah dengan Raka memang menyakitkan, tetapi ia tahu itu adalah jalan yang benar. Setelah perceraian, ia tidak pernah menoleh lagi ke belakang, bahkan ketika ia mendengar kabar tentang Raka yang kini hidup dalam kesulitan. Ia sadar bahwa ia harus melanjutkan hidup, meskipun kadang ada kenangan yang datang kembali seperti bayangan. Namun, kini, dengan setiap langkah yang ia ambil, ia tahu bahwa kebahagiaannya bukan lagi tergantung pada orang lain, melainkan pada dirinya sendiri. Pekerjaan Nadia sebagai staf administrasi mulai memberi stabilitas dalam hidupnya. Setiap hari, ia berangkat pagi dan pulang sore, menjalani rutinitas yang membuatnya merasa produktif.
Namun, meskipun ia menikmati kedamaian yang akhirnya ia temui, ada bagian dari dirinya yang merasa kosong. Kesepian kadang datang tanpa diundang, dan meskipun ia tidak ingin kembali ke kehidupan yang lama, kadang ia merasa rindu akan kebersamaan yang sehat, yang penuh kasih dan perhatian. Di kantor, Nadia bekerja dengan tekun. Ia merasa bahwa pekerjaan ini adalah kesempatan besar untuk memperbaiki dirinya, tetapi juga sebagai langkah menuju kehidupan yang lebih baik. Setiap pagi, ia bertemu dengan rekan-rekannya yang ramah, tetapi di antara mereka semua, hanya Ardi yang tampak berbeda. Ardi adalah bosnya, seorang pria yang tenang, bijaksana, dan sangat profesional. Ia tidak hanya melihat Nadia sebagai karyawan biasa, tetapi lebih dari itu, ia mulai memperhatikan sikapnya yang tekun dan sifatnya yang lembut. Ardi adalah seorang duda yang sudah lama hidup sendiri setelah kehilangan istrinya beberapa tahun lalu. Meskipun sukses secara finansial dan profesional, Ardi tidak pernah menunjukkan kesombongan atau keangkuhan. Justru, ia tampak lebih memahami dan bijaksana dalam segala hal. Dalam banyak kesempatan, ia berbicara dengan Nadia tentang berbagai hal, mulai dari pekerjaan hingga hal-hal personal, meskipun selalu dalam batas profesional. Perhatian kecil yang ia berikan, seperti bertanya tentang kabar Nadia atau memberinya saran untuk meningkatkan kinerja, membuat Nadia merasa dihargai. Pada awalnya, Nadia merasa ragu untuk menerima perhatian Ardi. Ia masih terbayang-bayang masa lalunya dengan Raka yang penuh luka. Namun, perlahan-lahan, ia mulai menyadari bahwa Ardi tidak seperti Raka. Ia tidak memiliki keinginan untuk mengendalikan atau merendahkan Nadia. Sebaliknya, Ardi tampaknya mengerti betul tentang perjuangan hidup yang Nadia jalani. Setiap kali mereka berbicara, Nadia merasa ada kenyamanan dan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu malam, setelah seminggu yang penuh tekanan di kantor, Ardi mengundang Nadia untuk makan malam bersama. Ia mengatakan bahwa ia ingin berbicara lebih lanjut tentang beberapa ide untuk pengembangan karir Nadia. Tapi Nadia merasa ada sesuatu yang lebih dari itu. Makan malam itu berlangsung di sebuah restoran yang nyaman dan tidak terlalu mewah. Sebuah tempat yang tenang di mana mereka bisa berbicara lebih santai. Selama makan malam, Ardi mulai bercerita tentang masa lalunya. Ia menceritakan tentang istrinya yang meninggal karena penyakit yang tak terduga, bagaimana ia merasa kehilangan, dan bagaimana ia harus bangkit dan membangun kembali kehidupannya setelah tragedi itu. Nadia mendengarkan dengan penuh perhatian. Di balik cerita Ardi, ia bisa merasakan kedalaman perasaan yang tulus. Ardi bukan hanya seorang pria yang sukses, ia juga memiliki hati yang besar dan banyak pemahaman tentang kehidupan. Kadang-kadang, hidup itu memberikan kita banyak cobaan, Nadia, kata Ardi pelan, sambil menatap Nadia dengan mata penuh pengertian. Tetapi kita punya pilihan untuk bangkit dan menemukan kebahagiaan lagi, meskipun rasanya itu mustahil. Nadia terdiam, mencerna kata-kata Ardi. Ia merasa ada sebuah ikatan yang mulai terbentuk, meskipun ia masih ragu untuk benar-benar membuka hatinya. Namun, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu selamanya. Ada sesuatu dalam diri Ardi yang membuatnya merasa dihargai dan dipahami. Terima kasih sudah mengundang saya ke sini, Ardi, kata Nadia dengan suara lembut. Saya merasa seperti ada banyak hal yang harus saya pelajari dari hidup saya yang baru. Ardi tersenyum. Kita semua masih belajar. Nadia, hidup itu panjang dan kadang kita hanya perlu sedikit dorongan untuk melihat ke depan. Malam itu, setelah makan malam selesai, Ardi mengantar Nadia pulang ke kos-kosannya. Di sepanjang jalan, mereka berbicara tentang banyak hal, tentang pekerjaan, tentang impian, dan tentang hal-hal kecil dalam kehidupan yang sering kita lupakan. Nadia merasa nyaman dengan Ardi, tetapi ada perasaan lain yang muncul, rasa takut. Rasa takut untuk membuka hati lagi, takut akan kekecewaan, takut akan terluka lagi. Namun, meskipun rasa takut itu ada, Nadia mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus menutup dirinya dari kesempatan baru. Ardi bukan Raka. Ia tidak datang dengan niat untuk menyakiti atau mengendalikan, melainkan untuk memberikan dukungan dan perhatian. Dan meskipun Nadia tidak tahu kemana perasaan ini akan membawanya,
Ia tahu bahwa ia siap untuk memberikan kesempatan pada dirinya sendiri untuk bahagia lagi. Selama beberapa minggu setelah malam itu, Ardi semakin sering memberi perhatian pada Nadia. Mereka sering mengobrol tentang berbagai hal, dan perlahan, Nadia mulai membuka diri. Tentu saja, ia masih membawa bekas luka dari masa lalunya, tetapi dengan Ardi, ia merasa lebih kuat. Setiap percakapan dengan Ardi memberikan rasa tenang yang sulit dijelaskan, dan dengan setiap kebersamaan, Nadia merasa ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya, sesuatu yang ia kira sudah lama mati. Ardi juga mulai menunjukkan ketertarikan yang lebih dalam kepada Nadia. Ia bukan hanya memperhatikan pekerjaan Nadia, tetapi juga kehidupannya secara keseluruhan. Ia memberi Nadia ruang untuk tumbuh, tetapi juga selalu ada saat ia membutuhkan dukungan atau sekadar seseorang yang bisa diajak berbicara. Ardi tahu bahwa untuk membuka hati Nadia, ia harus sabar dan tidak terburu-buru. Ia ingin membantu Nadia merasa aman dan dihargai tanpa tekanan. Suatu hari, setelah beberapa bulan berinteraksi, Ardi mengajak Nadia untuk makan malam lagi. Kali ini, suasana sedikit lebih intim, dan Ardi mengungkapkan niatnya dengan tulus. "Nadia," katanya pelan, "saya merasa kita sudah melewati banyak hal bersama, dan saya ingin tahu lebih banyak tentangmu. Saya merasa nyaman denganmu, dan saya ingin kita bisa lebih dekat." Nadia terdiam, perasaannya campur aduk. Tapi, ada sesuatu dalam diri Ardi yang membuatnya merasa aman. Ia tidak merasa terburu-buru, tidak merasa tertekan. Ia merasa bahwa mungkin ini adalah kesempatan yang baik untuk memulai babak baru dalam hidupnya. "Ardi," jawab Nadia dengan suara lembut. "Saya juga merasa hal yang sama. Saya hanya takut jika saya membuka hati saya lagi." Ardi tersenyum dan meraih tangan Nadia dengan lembut. "Tidak ada yang perlu ditakutkan, Nadia. Kita bisa berjalan bersama-sama, selangkah demi selangkah." Itulah awal dari sebuah hubungan baru bagi Nadia. Meskipun perasaannya tidak langsung penuh dengan keyakinan, ia merasa ada harapan baru yang muncul dalam dirinya. Harapan untuk sebuah kebahagiaan yang sehat, untuk sebuah cinta yang sejati. Ardi semakin hadir dalam kehidupannya. Namun kali ini bukan lagi sebagai bos atau sekadar teman bicara. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai lebih sering menghabiskan waktu bersama, melakukan hal-hal sederhana seperti makan siang di kafe kecil, jalan-jalan di taman, atau sekadar berbicara tentang mimpi-mimpi mereka. Nadia merasa seolah-olah ia sedang menjalani hidup yang baru, yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Hidup yang penuh dengan kasih sayang, kehangatan, dan dukungan. Meski hati Nadia masih terbungkus rapat oleh luka masa lalu, Ardi tidak pernah menyerah untuk membuatnya merasa diterima dan dihargai. Ia tidak pernah terburu-buru untuk membuat Nadia merasa lebih dari sekadar seorang teman. Setiap kata yang Ardi ucapkan, setiap tatapan lembut yang ia berikan, seakan-akan mengingatkan Nadia akan betapa indahnya hidup ketika ada seseorang yang benar-benar peduli. Satu malam, setelah seharian bekerja keras di kantor, Ardi mengajak Nadia untuk makan malam di sebuah restoran yang lebih elegan dari biasanya. Tidak ada alasan khusus, hanya sebuah kesempatan untuk berbicara lebih dalam tentang kehidupan mereka. Restoran itu terletak di pinggir kota, dengan pemandangan indah ke arah laut, seakan menambah suasana romantis yang sudah terasa. Mereka duduk di meja yang terletak di dekat jendela besar, menikmati hidangan sambil berbicara tentang hal-hal kecil yang terkadang terlupakan oleh kebanyakan orang. "Bagaimana perasaanmu sekarang, Nadia?" tanya Ardi dengan senyum lembut. "Aku tahu bahwa hidup tidak selalu mudah, tapi aku ingin tahu lebih banyak tentangmu, tentang masa depanmu, tentang apa yang kamu inginkan." Nadia terdiam sejenak. Pertanyaan itu datang begitu tiba-tiba, namun begitu tulus, dan membuatnya merasa cemas sekaligus lega. Sebagian dari dirinya masih takut untuk bermimpi tentang masa depan, terutama karena masa lalu yang penuh luka itu. Namun, di hadapan Ardi, dia merasa ada ruang untuk itu, untuk berharap, untuk percaya, dan untuk mencintai lagi. Saya rasa saya mulai bisa melihat masa depan dengan lebih jelas," jawab Nadia. Matanya menatap penuh perhatian pada Ardi. "Dulu saya takut untuk menginginkan sesuatu yang lebih baik, karena saya merasa tidak layak mendapatkannya. Tapi sekarang,
Saya mulai merasa bahwa saya bisa lebih dari itu. Saya bisa bahagia. Saya ingin membantu orang lain, terutama wanita seperti saya yang pernah terjebak dalam hubungan yang toksik. Ardi mengangguk, penuh perhatian. Itu luar biasa. Nadia, kamu sudah melewati banyak hal, dan sekarang kamu lebih kuat dari sebelumnya. Dan aku tahu, kamu bisa melakukan banyak hal besar. Nadia merasa begitu dihargai oleh kata-kata Ardi. Ia merasa seolah-olah ada seseorang yang benar-benar melihat potensi dirinya, bukan hanya sekadar wanita yang pernah terluka, tapi seorang individu yang memiliki tujuan hidup yang lebih besar. Perasaan itu sangat berbeda dengan apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya, terutama dalam hubungan dengan Raka. Ardi bukan hanya menghargainya sebagai pasangan, tapi juga sebagai pribadi yang penuh dengan impian dan potensi. Beberapa minggu kemudian, saat mereka lebih sering berbicara tentang masa depan, Ardi melamar Nadia. Mereka sedang duduk di taman kota setelah selesai mengunjungi sebuah pameran seni. Ardi mengeluarkan sebuah kotak kecil dari sakunya dan membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya terdapat cincin sederhana dengan batu permata yang berkilau. Nadia, aku tahu bahwa kita sudah melewati banyak hal bersama. Aku tahu kamu pernah terluka. Dan aku ingin kamu tahu bahwa aku ingin berjalan bersamamu dalam hidup ini. Aku ingin menjadi seseorang yang selalu ada untukmu, mendukungmu, dan mencintaimu dengan cara yang sehat dan penuh kasih. Aku ingin kita bersama. Nadia, maukah kamu menjadi istriku? Kata Ardi dengan suara yang penuh harap. Air mata mulai menggenang di mata Nadia. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa dihargai sepenuhnya oleh seorang pria. Bukan hanya karena kehadiran fisiknya, tetapi juga karena kehadiran emosional dan mental yang penuh kasih. Ia melihat kembali ke belakang, ke masa lalunya yang penuh luka, dan akhirnya merasa yakin bahwa semuanya itu adalah bagian dari proses menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Dengan senyum yang tulus, Nadia menjawab, "Ya, Ardi, saya mau. Saya siap memulai babak baru dalam hidup saya bersama kamu." Itulah awal dari perjalanan baru Nadia. Ia tahu bahwa pernikahan bukanlah akhir dari cerita, tetapi sebuah awal dari komitmen dan perjuangan bersama. Ardi bukanlah pria sempurna, tetapi bagi Nadia, ia adalah seseorang yang membantunya menemukan dirinya lagi, seorang pria yang menghargai segala kekurangan dan kelebihan, yang siap untuk menghadapi dunia bersama-sama. Bulan-bulan berlalu dengan kebahagiaan yang semakin nyata. Ardi dan Nadia merencanakan pernikahan mereka, dan setiap langkah yang mereka ambil semakin membuat Nadia merasa semakin kuat. Ia tahu bahwa hidup ini penuh dengan tantangan, tetapi kali ini ia memiliki seseorang di sampingnya yang selalu siap membantu, menguatkan, dan memberikan cinta tanpa syarat. Pada hari pernikahan mereka, di sebuah gereja kecil yang indah, Nadia mengenakan gaun putih sederhana. Ardi menunggu di altar, tersenyum dengan penuh kasih sayang saat melihat Nadia berjalan mendekatinya. Di hadapan keluarga dan teman-teman mereka mengucapkan janji untuk saling mencintai dan mendukung, dalam suka maupun duka. Nadia merasa bahwa hidupnya akhirnya menemukan makna yang sejati. Ia tahu bahwa ia tidak pernah akan melupakan perjalanan yang telah ia lalui, perjalanan yang penuh dengan luka dan kehilangan. Namun, sekarang ia mengerti bahwa luka itu bukanlah akhir, tetapi sebuah pelajaran berharga untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Seiring waktu berlalu, kehidupan Nadia semakin membaik. Ia merasa hidupnya kini penuh dengan kedamaian dan kebahagiaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ardi, suami yang penuh perhatian dan kasih sayang, selalu ada untuknya, baik dalam suka maupun duka. Nadia tidak lagi merasa terjebak dalam bayang-bayang masa lalunya yang penuh luka. Namun, di sisi lain dunia yang jauh darinya, ada seseorang yang tengah mengalami kehancuran, Raka. Raka, yang dulu begitu sombong dan egois, kini hidup dalam penyesalan yang mendalam. Kehidupannya setelah bercerai dengan Nadia ternyata jauh dari apa yang ia harapkan. Pernikahannya dengan Santi, wanita yang ia anggap akan memberi kebahagiaan baru, berakhir dengan cepat. Setelah beberapa bulan menikah, Santi mulai menunjukkan sikap yang berbeda. Ia lebih mementingkan gaya hidup mewah,
sering menuntut Raka untuk memberikan lebih banyak uang agar bisa membeli barang-barang mewah dan memenuhi gaya hidup yang tinggi. Sebagian besar uang yang Raka dapatkan, yang sebelumnya tidak terlalu banyak karena kebiasaan buruknya, segera habis untuk memenuhi tuntutan Santi. Beban utang yang menumpuk, serta perasaan tidak bahagia dalam pernikahannya dengan Santi, semakin menghancurkan Raka. Ia merasa terperangkap dalam kesalahan yang terus berlanjut. Ketika Santi mulai sering pergi keluar malam dan akhirnya menjauhkan diri dari Raka, ia merasa benar-benar sendirian. Raka sadar bahwa ia telah salah besar dengan mengabaikan Nadia, wanita yang dulu ia sebut sebagai istri. Suatu sore, ketika ia sedang duduk di warung kopi kecil di desa, ia melihat sebuah pemberitaan di media sosial. Nadia, yang dulu tampak begitu terpuruk dan terjebak dalam pernikahan yang penuh kekerasan, kini tampak begitu bahagia. Di salah satu foto, Nadia terlihat tersenyum cerah, berdiri di samping seorang pria yang tampaknya adalah suaminya, Ardi. Mereka sedang menghadiri sebuah acara amal untuk membantu korban kekerasan rumah tangga, dan Nadia tampak sangat anggun dan penuh percaya diri. Raka menatap foto itu dengan perasaan campur aduk, rasa penyesalan, kebingungan, dan kemarahan. Ia tahu bahwa ia telah merusak segalanya. Di sebuah malam yang dingin, setelah beberapa minggu merenung dan mengingat kembali semua kesalahannya, Raka memutuskan untuk kembali ke desa. Ia tidak lagi memiliki tempat tinggal yang layak di kota, dan utang yang menumpuk membuatnya tidak bisa melanjutkan kehidupannya di sana. Ia merasa seperti orang yang telah kehilangan segalanya, tidak hanya secara materi, tetapi juga secara emosional. Setibanya di desa, Raka menemukan dirinya berjalan di jalan-jalan yang dulu ia kenal. Namun, semua itu kini terasa asing. Rumah yang dulu ia tempati bersama Nadia kini telah kosong. Rumah itu dijual setelah perceraian mereka, dan kenangan indah yang pernah ada di dalamnya kini menjadi bayang-bayang yang menghantui. Ia merasa hampa. Hari-hari Raka di desa dipenuhi dengan rasa kesepian dan penyesalan. Ia bekerja serabutan untuk bertahan hidup, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merenung. Setiap kali ia teringat Nadia, rasa sakit itu semakin dalam. Ia sadar bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada Nadia. Tetapi semuanya sudah terlambat. Nadia sudah bahagia dengan kehidupannya sendiri, dan ia tahu bahwa ia tidak lagi memiliki tempat dalam hidup wanita itu. Sementara itu, di media sosial, Raka sering melihat foto-foto Nadia yang semakin sukses dan penuh kebahagiaan. Ia melihat betapa cantiknya Nadia dengan senyum yang tulus, betapa suksesnya dia dalam menjalani karir dan kehidupan pribadinya bersama Ardi. Ada sebuah foto yang menonjol di antara yang lain. Nadia dan Ardi sedang memeluk sepasang anak yatim piatu di sebuah acara amal. Mereka tersenyum dengan penuh kasih sayang. Raka menatap foto itu dengan perasaan yang sulit ia gambarkan. Ia merasa malu pada dirinya sendiri, dan merasa bahwa ia telah menyia-nyiakan segala kesempatan yang diberikan padanya. Di dalam dirinya, Raka tahu bahwa ia telah mengkhianati Nadia, telah merusak segalanya dengan kebiasaannya yang buruk. Ia mengenang masa-masa ketika ia pulang ke rumah dengan wajah mabuk, saat ia membentak dan melukai Nadia dengan kata-kata kasar. Waktu itu, ia mengira bahwa Nadia akan selalu ada untuknya. Namun, ia tidak menyadari bahwa ada batas kesabaran yang dimiliki seseorang. Raka juga tidak pernah mengerti betapa besar perjuangan yang Nadia lakukan untuk tetap bertahan hidup di sampingnya, meskipun ia sudah terlalu banyak menyakitinya. Rasa penyesalan semakin membelenggu Raka. Ia tidak bisa lagi menatap wajah di cermin tanpa merasa jijik pada dirinya sendiri. Ia menyesal telah membiarkan kebiasaan buruknya menghancurkan semuanya. Ia menyadari bahwa Raka yang dulu telah membuat keputusan yang salah dan berbahaya. Kini, ia hanya bisa mengingat-ingat betapa bahagianya Nadia dengan hidup barunya. Namun, meskipun ia merasa sangat menyesal, Raka tahu bahwa ia tidak bisa mengubah masa lalu. Tidak ada yang bisa ia lakukan untuk memperbaiki semuanya, selain menerima kenyataan bahwa dirinya sudah kehilangan segalanya, termasuk Nadia. Penyesalan itu datang terlambat, dan yang lebih menyakitkan lagi, Nadia sudah menemukan kebahagiaan yang jauh lebih besar dari apa yang bisa ia berikan dulu. Beberapa bulan setelah pernikahannya dengan Ardi, Nadia merasa bahwa hidupnya benar-benar telah berubah. Kini,
Ia bukan hanya seorang istri, tetapi juga seorang wanita yang memiliki tujuan hidup yang lebih besar, membantu sesama yang pernah mengalami penderitaan seperti dirinya. Bersama Ardi, ia mendalami berbagai kegiatan sosial yang fokus pada pemberdayaan perempuan dan korban kekerasan rumah tangga, dan setiap kegiatan ini memberinya rasa kebahagiaan yang sejati. Nadia merasa bahwa kebahagiaan yang ia rasakan saat ini bukanlah kebahagiaan yang datang begitu saja, tetapi hasil dari perjuangan panjang dan perjalanan batin yang penuh dengan kesakitan dan kehilangan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan itu datang setelah berani melepaskan masa lalu, setelah memutuskan untuk meninggalkan hubungan toksik yang telah mengurung dirinya selama bertahun-tahun. Kebahagiaan itu datang setelah ia menemukan kekuatan untuk memilih dirinya sendiri, untuk mencintai dirinya lebih dari apapun. Ardi selalu ada di sisinya, mendukung setiap langkahnya dengan penuh cinta. Ia tahu bahwa pernikahan mereka adalah buah dari perjalanan yang panjang dan penuh penantian. Di setiap kesempatan, Ardi selalu mengingatkan Nadia bahwa ia pantas bahagia, dan bahwa ia layak menerima segala kebaikan dan cinta yang dunia berikan. Pada suatu akhir pekan, Nadia dan Ardi mengadakan acara amal yang lebih besar, yang bertujuan untuk memberikan dukungan dan bantuan kepada perempuan-perempuan yang menjadi korban kekerasan rumah tangga. Mereka bekerja sama dengan beberapa organisasi non-profit dan komunitas lokal untuk menggalang dana serta memberikan informasi tentang hak-hak perempuan dan cara-cara untuk keluar dari hubungan yang berbahaya. Nadia merasa bahwa ini adalah langkah besar dalam kehidupannya, sebuah cara untuk membayar kembali, dengan cara yang lebih positif, atas segala dukungan yang ia terima dari orang-orang di sekitarnya. Saat mereka sedang berada di acara amal itu, Nadia berdiri di samping Ardi, memandang para wanita yang hadir, beberapa di antaranya tampak ragu, seolah masih merasa terperangkap dalam situasi yang sulit. Namun, di mata mereka Nadia melihat harapan yang sama seperti yang ia rasakan dulu. Ia ingat betapa dulu ia pun merasa tidak ada jalan keluar. Betapa ia merasa hidupnya akan berakhir dalam penderitaan yang tiada habisnya. Tapi kini, ia tahu bahwa ada jalan menuju kebahagiaan dan kebebasan. Sebuah kebebasan yang tidak hanya datang dengan fisik, tetapi juga dengan hati yang sepenuhnya sembuh. Ini adalah tujuan hidup saya sekarang, kata Nadia kepada Ardi saat mereka berdua berjalan di tengah keramaian. Saya ingin memberikan kebahagiaan dan harapan kepada mereka yang merasa terperangkap, seperti saya dulu. Saya ingin mereka tahu bahwa ada kehidupan setelah luka. Ardi tersenyum penuh kebanggaan. Kamu luar biasa, Nadia. Aku bangga bisa berdiri di sampingmu. Kamu adalah inspirasi bagi banyak orang, termasuk aku. Nadia hanya tersenyum lembut. Kata-kata Ardi memang selalu bisa membuat hatinya hangat, tetapi yang lebih penting baginya adalah kenyataan bahwa kini ia telah menemukan tujuan hidup yang lebih besar dari sekadar kebahagiaan pribadi. Ia tahu bahwa membantu orang lain akan memberinya kebahagiaan yang jauh lebih berarti daripada sekadar memiliki materi atau status sosial yang tinggi. Kebahagiaan yang sejati datang dari memberi. Dan ia merasa hidupnya kini dipenuhi dengan kasih sayang dan perhatian bagi orang-orang yang membutuhkan. Saat acara amal itu berakhir, banyak dari wanita yang hadir mendekati Nadia dan Ardi untuk mengucapkan terima kasih atas bantuan dan perhatian yang mereka berikan. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air mata, mengungkapkan betapa besar pengaruh kegiatan ini terhadap kehidupan mereka. Nadia merasa terharu. Ia tahu bahwa meskipun